Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pelayanan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kakak Meliana, dan semuanya. Mari kita kembali datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Kita katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, tolong kami untuk bisa mengasihi Engkau lebih lagi dan lebih lagi dalam hidup kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tolong kami, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, biarlah ini menjadi doa kami. Tolong kami, mampukan kami ya Tuhan. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah ini merupakan tujuan hidup kami ya Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan,
Engkau tahu setiap kerinduan hati kami, mungkin banyak hal yang kami rindukan. Tapi pagi hari ini kami mau belajar memiliki hanya satu saja kerinduan, yakni menyenangkan hatimu dan lebih lagi mengasihi Engkau. Tolong kami, Bapa di surga, mampukan kami. Ya, mari kembali kita naikkan pujian Bapak Ibu, kita katakan Bapa lembutkanlah hatiku. Bapa lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkan hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan kami semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kembali kita naikkan pujian ini. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus, lembutkanlah hati kami. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkan hatiku
untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan kami semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa di surga, selamat pagi Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini kembali kami datang bersama-sama ke hadapan-Mu Tuhan. Kami merindukan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara dari awal hingga akhir pelayanan ini. Darah Yesus tutup bungkus pelayanan ini, tutup bungkus kami semua. Hancurkan, patahkan setiap kuasa-kuasa jahat yang hendak mengganggu pemberitaan firman dari awal hingga akhir. Kami hancurkan, kami patahkan, kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari kiranya Engkau beracara, Engkau taruh perkataan-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini, dan kiranya Roh Kudus, Engkau yang menerangi setiap mata hati kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Ya, ada siapa saja kah? Oh, oke. Ya, Bapak Ibu boleh bantu saya tap-tap layar, boleh bantu saya share sambil saya cari sebentar ya. Musik yang enak sebentar. Pagi hari ini kembali kita akan membahas kelanjutan dari akar masalah. Kenapa kita hidup di dalam kesulitan keuangan? Ya mungkin Bapak Ibu kok panjang sekali gitu ya. Ada yang berpikir seperti itu, panjang sekali. Iya, karena memang banyak sekali ya akar masalahnya. Termasuk ada kutuk sumpah serapah itu juga bisa memotong rezeki kita. Tetapi sebelum sampai ke sana, saya mau melanjutkan sedikit dari pembahasan kemarin tentang kutuk penyembahan berhala atau persinahan atau kutuk keserakahan. Itu sebetulnya satu garis ya, saudaraan gitu ya. Ya, saya akan melanjutkan sedikit supaya kita paham sekali ketika kita berbuat dosa, ketika kita menyakiti orang lain untuk keuntungan diri kita sendiri. Sebetulnya kita sedang menggunting rezeki kita di masa yang akan datang. Atau kalau Bapak Ibu tahu bahwa setiap orang itu sebetulnya lahir ke dunia itu dengan fortunes-nya sendiri, dengan rezeki, dengan berkatnya sendiri ya. Makanya ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, orang Majus melihat apa? Melihat bintangnya, dan di bintang setiap orang. Jadi setiap orang ketika lahir itu ada bintangnya. Makanya ketika Yakub, bukan Yakub,
Yusuf bermimpi, perhatikan dia itu ketika bermimpi, masih ingat mimpinya Yusuf? 11 bintang, bulan dan matahari menyembah dia, menyembah bintangnya, ya kan, menyembah dia. Maksudnya apa? 11 bintang itu 11 saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaranya semua itu punya bintang, punya. Jadi setiap orang itu lahir ke dunia itu punya rezekinya masing-masing, sudah Tuhan tetapkan. Nah, tetapi sesungguhnya ketika kita berbuat jahat kepada orang lain, ketika kita menghalalkan segala cara untuk mencari nafkah, sebetulnya kita sedang menjual secara roh, ya, secara roh, di alam roh itu kita menjual destiny kita, masa depan kita, menjual berkat kita yang tersimpan dalam bintang kita, kita jual kepada transaksi dosa itu, ya. Saya mengundang Ibu Esther naik, temenin saya. Bapak Ibu yang mau nemenin saya juga boleh. Ya, bukan hanya Bu Esther, nggak apa-apa. Saya sudah undang Ibu Esther. Bapak Ibu kalau mau nemenin saya naik boleh, jadi saya nggak sendirian di sini ya. Oke. Kembali lagi, jadi ya saya mau menekankan sekali supaya kita ini ya hidup takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan itulah yang akan menjaga kita, melindungi kita dari segala yang jahat, yang bahkan akan melindungi berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup kita. Ya, saya sudah sering memberikan kesaksian bagaimana Ayub itu diberkati Tuhan karena dia itu saleh sekali. Dia itu setiap hari, kalau Bapak Ibu baca kitab Ayub, bagaimana Ayub itu setiap hari berdoa mohon ampun atas dosa-dosa jikalau anak-anaknya itu berbuat dosa. Sedemikian salehnya dan takut akan Tuhan. Seharusnya kita juga sama. Kita juga setiap hari datang kepada Tuhan minta ampun, karena kita nggak tahu kan, kalau misalnya namanya manusia kan nggak ada yang sempurna, bukan? Jangan-jangan kita sudah berbuat dosa dengan perkataan kita, dengan ya pikiran kita. Nah, demikianlah harusnya kita juga seperti itu, supaya kita menghancurkan, mematahkan setiap kutuk dosa, supaya jangan kita mengalami akibat dari kutuk dosa, karena Tuhan Yesus sudah menyediakan jalan keluar bagi kita. Oke, saya lanjutkan ya. Sedikit dari kemarin Bapak Ibu yang baru masuk, baru gabung ya, boleh lihat siaran ulang saya di profil TikTok saya, ada siaran ulang. Maksud saya ada link untuk siaran ulang ya. Bapak Ibu bisa lihat yang ketinggalan. Jadi saya sedang membahas tentang financial prosperity alias kemakmuran secara keuangan. Nah, sebelum sampai ke sana, saya membahas dulu akar masalahnya. Kenapa banyak sekali umat Tuhan, ya saya katakan umat Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi masih dibelenggu oleh belenggu-belenggu penjajahan si jahat dalam hal keuangan, dalam hal finansial, masih dijajah dalam belenggu kutuk, utang piutang dan lain sebagainya. Nah, saya tidak akan membahas lagi bahwa kok kita hidup di perjanjian baru masih ada kutuk, karena saya sudah membahas itu kemarin ya. Jadi Bapak Ibu yang ketinggalan boleh lihat di situ ya, di siaran ulang saya. Nah, saya cuma mau refresh sedikit. Jadi ada penyebab kesulitan ekonomi itu, yang pertama itu adalah kutuk dosa ya. Kutuk dosa, kutuk mengandalkan diri sendiri, kutuk penyembahan berhala, atau sama dengan kutuk perzinahan. Itu yang kemarin saya bahas ya. Nah, kutuk penyembahan berhala atau perzinahan itu sebetulnya saudaraan sama kutuk keserakahan. Karena ketika kita serakah itu kita sudah menyembah berhala, kata firman Tuhan, bukan? Dan penyembahan berhala di Alkitab itu disamakan dengan perzinahan, perzinahan secara rohani. Jadi apakah kita berzinah secara rohani, kita lebih mencintai Allah zaman sekarang? Allah zaman sekarang itu apa sih?
Ya uang ya, Allah zaman sekarang itu uang. Saya mau bacakan di kitab 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Perhatikan, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mungkin Bapak Ibu bingung. Katanya membahas tentang financial prosperity alias kemakmuran secara keuangan. Kok nggak boleh ini menjadi, maksudnya keinginan menjadi kaya kok nggak boleh? Ada yang bertanya seperti itu? Adakah? Ya, saya pernah dulu ya, saya dulu nggak ngerti maksudnya apa sih ayat firman Tuhan ini. Tetapi mereka yang ingin kaya, kita baca ya. Kita coba lihat di versi New King James Version-nya ya. Sebentar saya buka, Bapak Ibu. Apakah kalau begitu, kalau kita kerja nggak boleh kepengen makmur gitu perusahaan kita? Apakah begitu maksudnya? Ayo, ya kita bahas ya di sini. Ya, jadi Bapak Ibu, ya bukan maksudnya kalau kita punya perusahaan nggak boleh jadi makmur, nggak boleh diberkati, nggak boleh punya keinginan untuk ya bertambah-tambah, misalnya dari 1 cabang jadi 2 cabang, jadi 5 cabang, jadi 10 cabang. Ya maksudnya itu bukan seperti itu. Perhatikan bagaimana Tuhan memberkati Abraham secara luar biasa, bukan? Lihatlah orang-orang pilihannya Tuhan di Alkitab. Adakah yang menderita? Maksudnya ya kita tidak berbicara tentang Rasul Paulus ya, maksudnya rasul-rasul. Mereka memang memilih untuk menderita karena untuk salib Kristus, untuk kemuliaan Allah. Maksud saya orang-orang pilihannya Tuhan seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf ya, seperti raja-raja Yehuda yang takut sama Tuhan. Perhatikan, adakah satupun di antara mereka yang hidupnya miskin, melarat, susah? Sekarang saya tanya, ayo Bapak Ibu yang baca Alkitab ya, coba saya tanya, adakah di antara mereka yang pas-pasan aja, nggak usah susah melarat, nggak usah, tetapi yang pas-pasan, adakah? Nggak ada, Bapak Ibu. Coba baca dari kitab Kejadian ya. Kita berbicara tentang perjanjian lama ya. Karena perjanjian baru kita memang dipanggil, saya dan Anda dipanggil untuk memikul salib. Tetapi bukan memikul salib untuk karya penebusan yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib ya. Kita memang dipanggil untuk menderita sekarang itu untuk mematikan keinginan daging kita. Tetapi ketika hati kita benar nih di hadapan Tuhan, ya bukan mencintai kekayaan, sekali lagi ya. Kalau kita mencintai kekayaan, kita akan binasa. Tetapi kalau kita hidup mengasihi Tuhan, makanya sesuai dengan lagu yang tadi saya nyanyikan kan, yang kita nyanyikan, aku mengasihi Engkau Tuhan, ajar kami mengasihi Engkau. Karena hukumnya bagi kita yang mengasihi Tuhan itu, kata kitab Roma 8 itu apa? Segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu terjemahan versi New King James Version-nya ya. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya seperti ini. Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu versi bahasa Indonesianya. Tetapi kalau Bapak Ibu mau tahu, ini adalah hukum Allah. Jadi nggak otomatis, maksud saya nggak ketika kita mengasihi Tuhan langsung Tuhan berbuat baik kepada kita. Enggak seperti itu. Tetapi Tuhan bekerja lewat hukumnya.
ada hukum yang otomatis bekerja untuk kebaikan kita ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tetapi ketika kita mengasihi dunia ini, ketika kita mengasihi kekayaan, ada hukum Allah juga yang bekerja otomatis. Jadi bukan kita ini nggak bisa berkata bahwa oh Tuhan jahat, kenapa begini begitu. Enggak, karena Tuhan itu bekerja lewat hukum-hukumnya. Kita harus paham ini ya. Nah, hukumnya kalau kita mencintai kekayaan itu, kita akan binasa. 1 Timotius 6 ayat 9 tadi kan. Kita akan jatuh ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dan bahkan dengan memburu uang ya, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan bahkan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi kalau fokus kita, mindset kita uang, maka apa yang terjadi? Kita dipastikan bisa akan menderita, menyiksa diri kita dengan berbagai-bagai duka ya. Saya pernah ada di posisi ini, waktu dulu kan saya sudah cerita, kerja dari Senin sampai Minggu, pagi sampai malam ya. Itu saya mantan, makanya saya bisa ngomong begini sama Bapak Ibu. Tetapi bukan berarti Tuhan gak mau memberkati kita, bukan berarti seperti itu. Tetapi yang Tuhan maksudkan itu adalah di mana hati kita berada. Apakah hati kita berada kepada uang atau hati kita berada kepada Tuhan? Maksudnya di situ ya Bapak Ibu. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka segala sesuatunya otomatis bekerja untuk kebaikan kita. Kita ini ada hukum yang membela kita. Luar biasa kan? Bapak Ibu kalau mengerti kebenaran ini, ya, engkau akan doanya sama seperti saya. Doa saya ini simple ya. Mungkin orang-orang banyak doanya panjang gitu daftarnya. Doa saya yang setiap hari yang saya nggak pernah lupa untuk berdoa kepada Tuhan adalah seperti ini. Tuhan, jadikanlah saya, keluarga saya, anak saya, suami saya, orang-orang yang saya kasih, saya sebutkan satu persatu, dan Bapak Ibu semua yang ada di live streaming ini ya. Jikalau ada orang yang pernah mengasihimu, yang sangat-sangat mengasihimu, yang pernah hidup di dunia ini, jadikanlah kami orangnya. Jadikanlah Bapak Ibu juga orangnya. Itu doa saya juga berdoa untuk Bapak Ibu semua. Jadikanlah kami orangnya. Kalau ada orang yang pernah mengasihimu dengan, maksudnya saya terjemahkan dalam bahasa Inggris ya, saya biasa doanya dalam bahasa Inggris. If there's any person who ever loves you most, ya, make us that person. Jadikanlah kami orangnya, ya kan? Orang yang pernah hidup di dunia ini yang sangat mengasihi engkau, ya jadikanlah kami orangnya. Bukan hanya saja dengan nyanyian kita bernyanyi mengasihi Tuhan. Aku mengasihi engkau Tuhan, seperti lagu tadi ya. Bukan hanya seperti itu, tetapi dalam sikap kita, dalam keseharian kita, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Dia, maka pasti kita akan rindu mencari Dia, sama seperti Bapak Ibu yang ada di live streaming ini. Rindu mencari Tuhan pagi-pagi pukul 4 pagi, bukan di Jakarta ya, waktu Indonesia bagian Barat kan 4 pagi kan. Bapak Ibu sudah mencari Tuhan, luar biasa, puji Tuhan ya. Nah, jadi maksudnya seperti itu, bukan nggak boleh kita pengen diberkati, bukan, tetapi di manakah hati kita berada, yaitu yang menjadi pertanyaan. Karena kata firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu ya, Jakarta jam 4 pagi ya Kakak Bella. Nah, yang Tuhan maksudkan itu sebetulnya hati kita itu seharusnya bukan kepada kekayaan, bukan kepada keuangan, tetapi hati kita mau tempatkan kepada Tuhan. Kita mau bergantung kepada Tuhan, bukan kepada apa yang kelihatan. Karena di 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19 saya bacakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap
pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Perhatikan firman Tuhan ini berkata kepada orang-orang kaya, tetapi sesungguhnya firman Tuhan ini bukan hanya saja kepada orang-orang kaya, karena kaya dan miskin itu adalah relatif, Bapak Ibu. Kita nggak bisa bilang, oh si ini kaya. Kita bilang si A kaya, ternyata ada si B yang jauh kekayaannya berlipat-lipat dibandingkan kekayaan si A, bukan? Misalnya kita berpikir, wah orang itu disebut kaya karena orang tersebut sudah punya duit misalnya 100 juta, misal kata orang yang hanya punya misalnya berapa puluh ribu rupiah di kantongnya misalnya. Dan dia berkata kepada tetangganya yang punya 100 juta itu dia kaya misal. Nah, si orang yang punya 100 juta itu dia melihat tetangganya yang lain yang punya 1 miliar. Maka dia berkata, oh tetangganya yang punya 1 miliar itu kaya, dia adalah nggak punya gitu, miskin misal. Nah, si orang yang punya 1 miliar, dia melihat tetangganya yang punya 10 miliar. Dia berpikir bahwa tetangganya yang punya 10 miliar itu kaya, bukan? Dan orang yang punya 10 miliar itu berpikir dia nggak punya apa-apa. Tetangganya yang punya 100 miliar itu yang kaya. Yang punya 100 miliar dia berpikir orang yang punya triliunan itulah yang kaya, bukan? Yang punya 1 triliun dia berpikir dia nggak ada apa-apanya dibandingkan orang yang punya ribuan triliun, bukan? Nah, seperti itu. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya berkata kepada orang-orang yang menurut kita kaya. Sebetulnya firman Tuhan ini juga berkata kepada kita, kepada Anda dan saya. Karena kekayaan itu sesungguhnya relatif ya. Nah, dikatakan ini ayat yang sangat penting di sini, Bapak Ibu ya, bahwa kita itu seharusnya menggantungkan harapan kita bukan kepada kekayaan kita, tetapi kepada Tuhan, kepada Allah yang, perhatikan, dalam kekayaannya, di dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati, bukan di dalam kemiskinannya atau bukan menurut kekayaan kita, bukan Bapak Ibu. Kalau engkau berpikir bahwa engkau nggak punya duit untuk misalnya nyekolahin anakmu ke sekolah yang terbaik misalnya, jangan berharap kepada kekayaanmu sendiri. Engkau sudah salah di situ ya. Tetapi harusnya kita berharap kepada Allah. Karena firman Tuhan di 1 Timotius 6 ayat 17 berkata, kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita, kepada Anda dan saya, segala sesuatu untuk dinikmati. Berarti segala sesuatu yang baik dong. Masa dari Tuhan ngasihnya yang jelek-jelek, yang elek-elek, yang pas-pasan? Enggak. Saya pernah mendengar kesaksian satu orang yang gerobak ya, satu orang gerobak yang jualan karedok atau apa gitu. Apa sih, ketoprak, yang jualan ketoprak. Tetapi dia bisa menyekolahkan anak-anaknya beasiswa di luar negeri. Ya, gimana caranya? Itu caranya Tuhan. Makanya Tuhan itu adil kalau kita memang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, bukan kepada kekayaan kita. Tetapi ketika kita bergantung kepada kekayaan kita, ketika hati kita itu tujuannya uang, mencari uang, mengasihi uang, mencintai uang. Buktinya apa? Buktinya itu simpel, sederhana ya. Kalau ukuran barometer hati saya begini, kalau saya tahu bahwa saya sudah mulai beralih ke lain hati, itu gampang. Ketika saya sudah mulai pelit, saya tahu bahwa saya punya hati itu udah bergeser dari mengasihi Tuhan ke mengasihi uang atau yang kelihatan, mengandalkan yang kelihatan ya. Dan seringkali biasanya ya Tuhan itu baik sekali sama saya. Tuhan itu tahu banget kalau hati saya sudah mulai bergeser ya. Biasanya kalau hati saya sudah mulai bergeser nih ya, Tuhan kasih saya entah penglihatan, entah mimpi,
entah disodorin orang yang lagi butuh. Jadi saya harus mengeluarkan kocek saya untuk membagikannya ya. Entah itu kepada gerejanya, entah itu kepada hambanya, entah itu kepada orang yang susah ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, kita bisa mengukur barometer hati kita, apakah kita lebih mengasihi Tuhan atau mengasihi atau mengandalkan uang atau yang kelihatan. Itu gampang barometernya dari hati kita. Apakah hati kita sudah mulai pelit atau dari dulunya memang pelit? Ada yang dari dulunya memang pelit. Ya Bapak Ibu, engkau mohon maaf ya, saya tidak menghakimi, tetapi kalau kita ingin menikmati hal-hal yang baik, bahkan kalau kita ingin masuk ke kerajaan surga, kita itu nggak boleh pelit. Walaupun pelit itu nggak masuk penjara kalau di dunia enggak, tetapi nggak akan masuk ke kerajaan surga. 1 Korintus 6 ayat 10 ya, 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan, pencuri, orang kikir. Ya, kita kan seringkali berpikir bahwa pencuri, ya kalau pencuri berdosa bukan? Kalau pemabuk ya mungkin lah, pemfitnah dan penipu mungkin berdosa, ya kan? Tetapi kalau orang kikir, dosanya apa? Ada yang bertanya seperti itu? Ya kan, seringkali kita umat Tuhan banyak yang kikir, banyak loh. Ya kan, kalau di gereja itu kalau ada kebutuhan nih ya, kita tahu misalnya si A itu, kalau biasa kan begitu kan kalau di gereja kan, si A itu orangnya kaya, kita tahu dia kaya. Kenapa? Misalnya tasnya aja gitu, tas mahal gitu ya, tas mahal, tas branded gitu. Tetapi kalau ada kegiatan di gereja nih, sama sekali nggak mau nyumbang misalnya. Nah, orang-orang seperti ini kasihan sekali Bapak Ibu, saya tidak menghakimi. Tetapi mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah kalau mereka nggak bertobat. Ya, itu kata firman Tuhan. Saya pernah ya bukan berargumen ya, saya cuma pernah membagikan ayat ini. Dan ada orang gereja di tempat saya ya, dia menentang sekali ayat ini. Dalam hati saya, kenapa menentang sekali? Kan ini bukan saya yang ngomong firman Tuhan loh. Ya kan, yang ngomong firman Tuhan. Kita ini ya jangan hidup ini jangan membohongi diri sendiri. Jangan istilahnya ya kan, kebenarannya hanya satu, yakni firman. Ya mungkin kadang terjemahannya bisa lain ya, Bapak Ibu bisa lihat terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan bahasa versi New King James Version yang seperti saya bagikan tadi kan, memang ada lain. Tetapi kalau memang terjemahannya dari bahasa versi New King James Version bahasa Indonesia, versi TPT, versi yang literal translation, versi semuanya bahasa Jawa atau bahasa apa ya, udah sama, ya udah, kita ini jangan jangan membohongi diri sendiri. Masih ingat bagaimana si orang kaya itu nggak dibilang kesalahannya apa loh, dia cuma dibilang kesalahannya itu karena nggak ngasih fakir miskin, nggak ngasih Lazarus, nggak nolong Lazarus, bukan? Nggak dibilang dia itu pencuri, nggak dibilang dia itu penzina, nggak dibilang dia itu penipu. Kesalahannya cuma satu, nggak ngasih orang yang membutuhkan di depan matanya, dan dia masuk ke Hades. Hades itu bukan neraka ya, Hades itu tempat perhentian sementara sebelum penghakiman kekal. Jadi pada saat di Hades itu ya ada jurang yang dikatakan di kata firman Tuhan itu ada pemisah, di mana si yang di Hades itu nggak bisa pergi ke Firdaus, dan waktu itu Lazarus masuk ke Firdaus. Firdaus itu bukan surga sekali lagi, tetapi tempat perhentian sementara sebelum masuk ke surga ataupun ke neraka bagi orang-orang yang percaya. Dan perhatikan si orang kaya itu memanggil
Bapak Abraham. Berarti orang kaya ini, kalau kata kita zaman sekarang, orang yang aku percaya Tuhan Yesus. Makanya bisa manggil Bapak Abraham, bukan? Kalau nggak percaya sama Allah, dia nggak akan manggil Bapak Abraham. Betul kan? Nah, oke, saya percaya firman Tuhan ini memang pedes. Memang saya senang yang pedes-pedes supaya kita semua melek pagi-pagi ini. Ya kan? Kita lebih baik ngedenger yang pedes-pedes supaya kita memastikan hidup kita ini lurus. Supaya kita memastikan hidup kita itu takut akan Allah. Karena hanya dengan takut akan Allah, hidupmu itu bisa makmur, bisa diberkati sama seperti Ayub diberkati berlimpah-limpah. Ya, saya itu belum sampai ke bagaimana caranya hidup diberkati, mengalami kemakmuran, maksudnya kemakmuran secara finansial, secara keuangan. Saya masih sebetulnya membahas tentang akar masalah kenapa kita mengalami kesulitan keuangan. Ya mungkin engkau itu sama seperti saya ya. Firmannya bikin berkeringat, kata kakak Orlando. Ya mungkin Anda itu sama seperti saya lah, kayak saya dulu itu karena nggak mau susah aja. Jadi ya dikatakan dulu saya pelit. Sebetulnya bukan pelit ya, saya dulu hemat sama pelit itu sebetulnya beda tipis Bapak Ibu. Betty ya, tetapi ya puji Tuhan dulu saya memang ya kalau dibilang pelit saya enggak ya, karena saya juga rajin memberi kepada kerajaan Allah, kepada orang yang susah. Cuman mungkin saya dulu itu jatuh di dalam dosa. Bukan mungkin, iya pasti ya, dulu saya jatuh dalam dosa mengandalkan diri sendiri. Itu ada kutuknya kan, kemarin saya sudah share kan kutuknya, dosa mengandalkan diri sendiri itu ya dosa juga. Itu ada kutuknya juga, jangan sampai kita seperti itu. Oke, saya lanjut ya, sudah pukul 4.43. Ya Bapak Ibu nggak mau deh denger tentang bagaimana kutuk orang fasik itu ya. Tadinya saya mau bacakan tetapi terlalu seram di pagi hari ini. Mau bacakan atau enggak? Ayo saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Mau dibacakan atau enggak kutuk orang fasik? Saya sebetulnya mau. Oh benar, mau. Oh ternyata mau ya. Tadinya saya nanya-nanya sama Roh Kudus, bacakan jangan ini kutuk orang fasik. Wah, puji Tuhan, luar biasa ya Bapak Ibu ini. Saya acungin jempol, luar biasa. Oke, berarti Bapak Ibu semua yang ada di sini ini udah ya puji Tuhan ya, doa-doa saya digenapi atas Bapak Ibu semua menjadi orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan, yang pernah hidup di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus tergenapi atas hidup kita semua dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kita ini dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Wah, luar biasa. Oke, saya akan bacakan ya. Kutuk orang fasik. Orang fasik itu apa sih? Ya, orang fasik itu bisa aja orang yang ngaku Tuhan Yesus, tetapi dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam perbuatannya itu mendinai itu apa? Hidup dipimpin oleh keinginan daging. Mereka adalah orang-orang fasik, ya kan? Orang-orang yang hidup menurut keinginan perutnya sendiri. Itu adalah definisinya dulu orang fasik supaya kita tahu. Jadi jangan berpikir, oh saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya bukan orang fasik. Wait a minute. Berhenti dulu sebentar. Coba kita periksa, Roh Kudus tolong kita ya. Jangan, maaf ya, sekali lagi saya tidak menghakimi, tetapi biarlah Roh Kudus yang menolong kita supaya saya, jangan Bapak Ibu lah, supaya saya jangan sampai saya seperti ini. Saya nggak mau sih seperti ini. Saya nggak mau, dan saya juga nggak mau Bapak Ibu seperti ini, karena saya mengasihi Bapak Ibu dan Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu. Tuhan tidak mau Bapak Ibu seperti ini. Tetapi sekali lagi Tuhan gak bisa maksa Bapak Ibu, karena Tuhan memberikan kita itu free will, kehendak bebas ya.
sekalipun Tuhan sangat mengasihi kita sampai dia memberikan nyawanya di atas kayu salib bagi kita karena dia sangat mengasihi kita, tetapi sekali lagi dia tidak akan bisa memaksa kita untuk taat kepada firman-Nya. Itu adalah pilihan Anda dan saya, dan kita pun tidak akan bisa taat kepada perintah-Nya kalau kita tidak mengandalkan kuasa daripada Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu jangan mengandalkan diri sendiri, sekali lagi selalu minta pertolongan Roh Kudus. Kalau engkau jatuh lagi di area yang sama. Saya juga pernah mengalami hal itu ya. Saya jatuh lagi, saya itu di area menghakimi. Jadi saya jatuh lagi ya. Saya ini kalau melihat orang yang rasanya gimana, apalagi yang rasanya itu panutan saya, tetapi kalau menurut saya nggak benar Roh Kudus, menurut saya nggak benar Roh Kudus gitu. Ya, kita harus minta pertolongan Roh Kudus karena tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak akan mampu, Bapak Ibu ya. Jangan mengandalkan diri sendiri. Oke, saya bacakan ya. Oke, siap nih? Pakai seat belt Bapak Ibu. Pakai seat belt dulu ya. Oke, saya akan bacakan dari kitab Ayub. Ayub 27 mulai dari ayat ke-13 sampai ke-22. Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah dan milik pusaka orang-orang lalim yang mereka terima dari Yang Maha Kuasa. Kalau anak-anaknya bertambah banyak, mereka menjadi makanan pedang. Dan anak cucunya, perhatikan, tidak mendapat cukup makan. Nah, mungkin Bapak Ibu, engkau mungkin baik-baik saja dari kecil sampai gede, sampai sekarang. Gak pernah misalnya ngejahatin orang. Tetapi misalnya engkau mendapatkan seperti nyari duit itu susahnya setengah mati, kayak langit itu jadi tembaga. Nah, mungkin seperti ini, mohon maaf ya, saya tidak menghakimi. Karena bukan hanya Bapak Ibu, saya juga kan, papa saya juga dulu suka ke Gunung Kawi gitu ya. Saya sih ngaku, maksud saya mengatakan seperti ini karena Bapak Ibu jangan merasa terhakimi ya, karena kita ini otomatis mewarisi kutuk dan berkat orang tua kita nggak bisa pilih. Tapi ya puji Tuhan selalu ada exit karena Tuhan Yesus sudah membayarnya di atas kayu salib. Cuman dalam hal ini saya membahas dulu ya tentang akar masalahnya. Ayat ke-15, siapa yang luput daripadanya akan turun ke kubur karena wabah, dengan tidak ditangisi oleh janda mereka. Jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, ya perhatikan Bapak Ibu, orang-orang tuh yang yang korupsinya mungkin sampai 7 turunan misalnya. Ada kan orang yang korupsi segitu banyak, ada banyak sekali saya mendengar berita sampai ribuan T misalnya ya. Perhatikan, ini adalah firman Tuhan. Mohon maaf saya tidak menghakimi, tetapi ini kata firman ya. Jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, sekalipun ia yang menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya, dan orang yang tidak bersalah akan membagi-bagi uang itu. Ia mendirikan rumahnya seperti sarang laba-laba, seperti gubuk yang dibuat penjaga. Sebagai orang kaya ia membaringkan diri, tetapi tidak dapat ia mengulanginya. Ketika ia membuka matanya, maka tidak ada lagi semuanya itu. Perhatikan, kedahsyatan mengejar dia seperti air bah. Pada malam hari ia diterbangkan badai. Angin timur mengangkatnya, lalu lenyaplah ia. Ia dilemparkan dari tempatnya. Dengan tak kenal belas kasihan, Allah melempari dia. Dengan cepat ia harus melepaskan diri dari kuasanya. Perhatikan Bapak Ibu, ini dikatakan Allah melempari dia. Dengan cepat ia harus melepaskan diri dari kuasanya. Ya mungkin selama ini seringkali kita mendengar Allah dengan sisi yang lain. Maksud saya, kita seringkali mendengar kasih Allah, bukan? Ya kan, ini kan kasih Allah di mana-mana sering diceritakan, bukan? Tetapi saya ini
dipanggil Tuhan untuk memberitakan kepada Tuhan, kepada saya, kepada Bapak Ibu semua, memberitakan bukan hanya saja Allah dari satu sisi, tetapi saya ingin memberitakan kepada Bapak Ibu Allah dari semua sisi. Saya ingin memberitakan juga kegeraman Allah, maksud saya kemurkaan Allah, sisi menakutkannya Allah. Saya memberitakan juga kepada Bapak Ibu, karena kita ini gak bisa nangkep, gak bisa mengenal Allah hanya dari satu sisi. Kita harus mengerti hukumnya, kita harus mengerti keadilannya. Serem banget. Tetapi dengan itu, maksud saya itu, ya supaya kita melek, supaya kita mengenal siapa Allah kita, bukan hanya saja dari sisi kasihnya. Memang kasihnya itu luar biasa. Dia tidak menghendaki Bapak Ibu dan saya ini binasa seperti ini. Dan dia kurang apa lagi kalau jadi Tuhan? Betul nggak Bapak Ibu? Kurang apa lagi? Dia sudah memberikan nyawanya di atas kayu salib. Dia sudah memberikan firman-Nya. Dia sudah memberikan roh-Nya yang kudus memampukan kita untuk berjalan di dalam jalan kebenarannya. Sekarang kurangnya hanya satu, apakah kita mau meresponi kasih Allah itu? Karena Tuhan sekali lagi nggak bisa maksa kita untuk menjadi orang benar. Tuhan nggak akan maksa kita untuk menjadi orang yang takut akan Allah. Itu satu-satunya free will yang diberikan kepada kita. Dan dengan satu-satunya kebebasan itu, perhatikan bagaimana Adam jatuh. Coba kalau seandainya Tuhan nggak kasih free will ke Adam, mungkin Adam itu nggak akan jatuh ke dalam dosa. Dan akibatnya kita menjadi sengsara, bukan? Iya dong, kita kan anak cucunya Adam. Sengsara juga kita, jadinya umurnya yang harusnya mengalami kekekalan, tetapi sekarang kita, ya manusia umat di bumi ini mengalami kematian, bukan? Dan harusnya nggak usah susah payah nyari nafkah. Tetapi karena kejatuhan Adam itu kita jadi susah payah misalnya nyari nafkah, bukan? Ya demikian pula kita yang hidup sekarang ini, Bapak Ibu dan saya ini diberikan free will. Nah, kenapa Tuhan nggak cabut aja free will-nya? Karena kita ini, Bapak Ibu dan saya ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebagai pribadi yang menurut gambar dan rupa Allah, kita harusnya memang punya free will, ya kan? Kalau misalnya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi kita tidak punya free will, itu namanya apa? Robot. Tetapi marilah kita dengan satu-satunya free will itu, ya free will itu apa sih? Bu Ciara, kalau ada yang nggak ngerti, ya free will itu kehendak bebas, ya. Biarlah kehendak bebas kita satu-satunya itu, Bapak Ibu, marilah kita mau persembahkan untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mengasihi Dia, sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang mengalami janji-janji Tuhan, yang mengalami hidup dengan segala kelimpahannya, bukan dipakai untuk memuaskan keinginan perut kita sendiri, ya. Masih sebetulnya, ya. Tapi sudah syukurlah, kata Bapak Ibu, sudah pukul 4.55, jadi sudah selesai. Masih banyak kutuk untuk orang fasik itu, ya. Sebetulnya saya bisa katakan bahwa Ayub itu adalah orang yang paling bijaksana sebelum Salomo. Bapak Ibu perhatikan, ya, sebetulnya Ayub itu orang yang paling bijaksana. Nanti besok saya akan bagikan kenapa Ayub itu paling bijaksana. Dan perhatikan kenapa Tuhan memberkati dia secara luar biasa, kan? Dikatakan dia adalah orang yang paling kaya pada zamannya, di tempatnya dia, ya, di kotanya dia, itu orang yang paling kaya. Kita perhatikan bagaimana Salomo diberkati dengan kekayaan yang luar biasa juga, bukan? Karena ada kemiripan. Mereka berdua itu orang yang bijaksana. Nah, nanti besok, ya, saya akan bagikan tentang hikmat, karena hikmat itu adalah
Ya kalau kita ingin diberkati Tuhan, ya kita harus, bukan hanya kita menghindari juga ya. Ya saya akan bagikan step by step sehingga kita semua paham. Nah Bapak Ibu yang ketinggalan yang kemarin-kemarin yang saya bahas, boleh masuk ke profile TikTok saya. Di situ ada link untuk siaran ulang. Bapak Ibu boleh subscribe. Oke, kita akan tutup di sini. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah menolong kami, membukakan mata hati kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti rancangan Engkau di dalam kehidupan setiap kami, rancangan yang sungguh baik, sungguh luar biasa baik atas hidup kami. Tetapi mampukan setiap kami ya Tuhan, Roh Kudus mampukan setiap kami untuk hidup selalu takut akan Engkau, untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu, untuk menjauhi segala yang jahat, sehingga hidup kami sampai kepada rancangan-Mu yang luar biasa baik itu dalam kehidupan setiap kami. Mampukan kami, sekali lagi Roh Kudus, tolong kami. Dan apabila ada di antara kami yang selama ini Tuhan, kami mungkin secara tidak sadar kami sudah menyembah berhala di dalam kehidupan kami. Mungkin bukan berhala berupa patung-patung yang kami sembah, tetapi kami lebih mengandalkan cara-cara kami sendiri untuk mencari nafkah. Mungkin kami lebih mengasihi uang kami lebih mencintai kekayaan atau segala sesuatu yang ada di dunia ini dibandingkan Engkau. Saat ini kami sungguh-sungguh bertobat. Kami menyesal, kami tahu kami sudah berdosa terhadap Engkau. Mohon ampun Bapa di surga, belas kasihan-Mu turun atas kami. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh kami, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, bahkan kutuk keturunan, kutuk langit tembaga, kutuk masa depan sudah hancur, sudah patah atas hidup kami. Kutuk hutang pihutang sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh kutuk yang menghalangi berkat Bapak Ibu, saat ini saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya atas hidupmu, dan saya usir keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas sekarang, bebas. Saya akan berdoa-doa berkat untuk Bapak Ibu. Darah Yesus sudah membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan atas hidupmu hingga berkelimpahan, atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas toko-tokomu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami adalah keturunan Abraham, keturunan Yakub, keturunan Ishak. Oleh sebab itu seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat, demikian pula apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, apapun yang kami tabur, apapun yang kami investasikan, kami juga akan menuai 100 kali lipat, sama seperti Ishak menuai 100 kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, hamba-Mu mohon, jamahlah dan lawatlah setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Jamah dan lawatlah setiap kami. Darah Yesus yang sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, kutuk penderitaan, kutuk kelemahan tubuh, sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh, roh kanker, roh tumor, saat ini aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat Tuhan, berkat kasih kuasa Tuhan turun atas Bapak Ibu semua, menjamah Engkau,
membebaskan engkau, menyembuhkan, memulihkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakitmu saat ini, ada kesembuhan daripada Tuhan, turun terus mengalir terus, mengalir terus kuasa kesembuhan. Bapak Ibu, apapun penyakitmu, walaupun mungkin saya nggak sebut ya, Bapak Ibu tinggal ambil dengan imanmu, katakan, saya terima kesembuhan. Misalnya bagi sakit perut saya sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Begitu caranya engkau menarik kuasa Tuhan menjadi personal, menjadi milikmu ya, seperti itu caranya. Roh Kudus, marilah kiranya engkau bekerja, menjamah, melawat setiap kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini. Engkau yang lagi khawatir, engkau yang lagi takut, engkau yang lagi susah, saya menghardik semua roh kekhawatiran, roh intimidasi, roh depresi, keluar semua sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk penyembahan berhala sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Sekarang kau bebas, kasih Tuhan mengalir, sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir, memenuhi hati dan pikiranmu. Roh luka batin keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan juga bagi jiwamu, bagi hatimu yang terluka. Ada kesembuhan, kasih Tuhan mengalir, membebaskan, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau ya, yang sakit-sakit di bagian sendi. Sekarang kuasa Tuhan mengalir, sakit di sendimu, di tulang, sembuh. Sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu yang sakit stroke ya, darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, sudah mematahkan setiap kutuk dosamu. Sekarang jadilah engkau bebas. Kuasa Tuhan mengalir. Sekarang mulai gerakan kakimu, tanganmu yang biasanya nggak bisa digerakkan. Saat ini digerakkan, ada kuasa Tuhan yang menjamah Bapak Ibu semua, yang menjamah kakimu, yang menjamah tanganmu. Sekarang badanmu ringan, bisa bangun dengan ringan, bisa digerakkan kakinya, tangannya bisa digerakkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini. Kau yang sakit tumor, sakit kanker, saya kutuki sel-sel kanker, sel-sel tumor, saya kutuki sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Mati sel-sel tumor dan sel-sel kanker, mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar semua sel kanker, sel tumor, saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya kuasa lagi atas anak-anak Tuhan di tempat ini, karena tubuh, jiwa, rohmu sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Amen. Mari Roh Kudus, hamba mengundang engkau untuk menjamah setiap kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kebebasan sekarang, terjadi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sekapatatara shikapatatara reka pandala sandala sendala reka pandala sikapatatara. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus ya. Ya, Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah mengalami kesembuhan, Bapak Ibu boleh tuliskan di komentar, kesaksianmu itu akan memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus atau mau memberikan kesaksian, boleh ya, naik ke atas. Caranya gimana? Caranya klik tombol tamu dan tuliskan di komentar sakitnya apa, nanti saya akan undang ke atas. Ibu Sumarni ya, ada syaraf kejepit di pinggang ya. Untuk kakak Lazir, saya akan berdoa untuk kakak ya. Kalau mau terima Tuhan Yesus gampang,
ya. Kekristenan itu sebetulnya maksud saya Tuhan Yesus tidak datang membawa agama, Tuhan Yesus datang membawa jalan kebenaran dan kehidupan, ya. Tuhan Yesus menunjukkan jalannya dan dia adalah jalannya sendiri untuk sampai kepada kekekalan, karena tidak ada satupun agama di dunia ini yang bisa menjamin kepastian akan kekekalan selain daripada dia yang turun dari surga dan yang naik kembali ke surga, yakni Tuhan Yesus. Ya Kakak Lasir, kalau kau mau menerima Tuhan Yesus, ikuti doa saya, ya, ikuti doa saya dan ikut live streaming saya setiap pukul 4 pagi. Kau akan belajar banyak, ya. Oke, saya berdoa untuk Kakak Lazir, ikuti doa saya seperti ini. Bapa di surga, ampuni saya, kalau selama ini saya menyembah Allah yang bukan Allah sesungguhnya. Saat ini saya percaya Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini, dan sudah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa-dosa saya, Saya percaya Tuhan Yesus sudah bangkit kembali dan sudah naik ke surga, Saat ini saya bertobat dari semua dosa-dosa saya. Saya menerima Engkau Tuhan Yesus, sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat saya. Masuklah ke dalam hatiku Tuhan Yesus, memerintahlah di dalam hidupku. Saya menyerahkan tubuh jiwa roh saya, menjadi sepenuhnya milik Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat Kakak Lazir, engkau sudah menjadi milik Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan dan juru selamatmu. Saya akan berdoa, doa pelepasan untuk Kakak Lazir dan untuk juga Bapak Ibu yang baru menerima Tuhan Yesus. Ya, saya akan berdoa doa pelepasan kutuk juga, ya. Darah Yesus mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Kak Lazir, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk penyembahan berhala, kutuk mantra, kutuk jimat, kutuk dukun, kutuk masa depan, kutuk sakit penyakit, sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh kutuk, roh penyembahan berhala, saat ini saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan atas hidupmu, saya usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas hidupnya Kakak Lazir, karena Kakak Lazir sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Kakak Lazir sekarang sudah diselamatkan, sudah dibebaskan, sudah dibenarkan, dan bahkan sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ya, Kakak Lazir bisa cari gereja yang baik, gereja yang terdekat, ya, untuk dilayani. Dan Kakak bisa ikut live streaming saya setiap pukul 4 pagi. Terima kasih untuk kesaksiannya Ibu Rine. Bagian leherku semakin baik. Saya lepaskan kembali ya kuasa Tuhan atas lehernya Ibu Rine. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir menjamah bagian lehernya. Darah Yesus yang sudah mengalir di aliran darahnya Ibu Rine. Segala kuasa-kuasa jahat yang menempel aku cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus.
Sekarang saya lepaskan kuasa Tuhan, lehernya sekarang sembuh, sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Rene. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan ya. Ya, saya berdoa untuk tadi yang syaraf kejepit, Ibu Sumarni dulu ya, Ibu Rasmi. Ibu Sumarni mana? Kalau mau didoakan secara khusus, Bapak Ibu harus klik tombol tamu supaya bisa diundang naik ke atas. Tetapi kalau enggak juga enggak apa-apa sih, kuasanya tetap sama. Cuman bedanya kalau diundang naik ke atas, kadang Roh Kudus suka memperlihatkan atau memberitahukan akar masalahnya, atau misalnya ada hal-hal yang mengganggu, yang menghalangi kesembuhan. Ya karena kuasa Tuhan itu bukan karena kuasa Tuhan yang kurang, tetapi seringkali dari kitanya yang menghalangi kesembuhan. Misalnya kalau Bapak Ibu masih ada kepahitan sama orang, belum mengampuni, atau misalnya ada dosa, pernah kedukun, belum bertobat. Nah, itu biasanya yang menghalangi, atau misalnya ada ikatan batin dengan kekasih-kekasih yang lama yang belum dipatahkan. Nah, itu bisa ya. Oke, saya berdoa deh buat yang syaraf kejepit, karena ada beberapa orang dan tidak klik tombol tamu. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit syaraf kejepit. Tadi Ibu Sumarni sama siapa lagi? Ibu Rasmi ya. Oke, saya berdoa. Sebentar ya, saya sambil baca komentarnya. Sambil baca komentar sambil oh, ada Ibu Rasmi di sini ya. Pujian ya Kakak Orlando. Nanti sebentar ya habis mendoakan Ibu Rasmi. Oke. Shalom Bu Rasmi. Halo Pastor. Ya, apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya saraf kejepit Pastor. Udah itu saya ada gatal-gatal di seluruh tubuh Pastor. Ada Suaranya kecil, saya besar dulu. Apa? Gimana Bu Rasmi? Syaraf kejepit di mana? Di pinggang sebelah kanan nih terus sampai ke kaki sebelah lah Pastor. Dari pinggang kanan nih terus sampai ke kaki ini, ke jari-jari kaki ini semua sakit kali Pastor. Oh, pinggang kanan. Sama terus lehernya tadi kenapa? Lehernya juga gatal-gatal Pastor. Ini apa? Seperti gatal apa sih Pastor namanya? Dia berair. Jadi kalau pecah dia, iya seperti bernanah kecil-kecil gitu, seperti biji apa, sebesar biji kacang hijau lah gitu. Iya, ya, kita akan doakan. Ini semua gatal. Ya, Ibu Rasmi, mohon maaf sebelumnya, apakah ada orang-orang yang Ibu Rasmi belum ampuni? Ada sih, Pastor. Nah, itu dia ya yang bikin syaraf kejepit. Ibu mau mengampuni? Mau, Pastor. Ya, saya bimbing dulu dalam doa, nanti baru saya doakan Ibu ya. Ya, Pastor. Oke. Bapak di surga, ampuni saya Ampuni saya kalau saya gagal mengampuni kalau saya gagal mengampuni saat ini. saat ini. Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus tolong saya. Saya mau mengampuni. Saya mau mengampuni. Dan saat ini saya mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan kepada ya Ibu Rasmi, boleh sebutkan namanya dalam hati atau itu ya.
juga, Pastor. Ya, puji Tuhan. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Rasmi saat ini. Belas kasihan-Mu turun, Roh Kudus, hamba-Mu mengundang Engkau, jamah Ibu Rasmi, pulihkan segala sakit hatinya yang terluka saat ini. Roh Kudus, datanglah, jamahlah hatinya, sembuhkanlah hatinya yang terluka, dibebaskan, Amin. sembuhkan, dipulihkan. Kasih Tuhan yang sama saat ini menjamah Amin, Tuhan. ini kepala sampai ujung kaki. Saat ini dijamah oleh kuasa Tuhan, darah Yesus yang sudah mengampuni, yang sudah menyucikan, yang sudah menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Rasmi, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa atas Ibu Rasmi. Sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, jadilah engkau bebas, bebas, kau sakit penyakit keluar dari Ibu Rasmi. Amin. Kelemahan tubuh keluar semuanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kuasa Tuhan mengalir, menjamah pinggangnya, syarafnya udah nggak kejepit lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, syarafnya udah nggak kejepit lagi. Sekarang sakit di pinggangnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir. Sakit di pinggang sekarang sudah sembuh, nggak sakit lagi, syarafnya udah nggak kejepit lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, jamahanmu, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, demamnya juga hilang. Sekarang kuasa Tuhan mengalir juga atas lehernya, menyembuhkan sakit di kulitnya. Sekarang kuasa Tuhan mengalir, kulitnya juga mulus kembali dalam nama Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Saya lepaskan kuasa Tuhan mengurapi Ibu Rasmi dari ujung kepala sampai ujung kaki, diurapi oleh kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Ibu Rasmi, coba Ibu bangkit berdiri, coba apa yang Ibu rasakan? Mengalir terus kuasa Ringan, Tuhan. Pastor. Puji Tuhan ya. Ringan, tapi masih ada agak berat sedikit lagi di paha ini, Pastor. Paha yang sebelah mana? Sebelah kanan? Ini, Pastor. Jadi saya berdoa lagi ya. Terima kasih. Bu Rasmi mau ucap syukur dulu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah bebaskan saya, Engkau sudah sembuhkan saya gitu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah bebaskan saya dan Engkau sudah sembuhkan saya. Ya, puji Tuhan ya, Engkau sudah sembuh, itu kebenarannya. Saya kembali berdoa, saya melepaskan kembali kuasa Tuhan atas Ibu Rasmi sekarang, mengalir, sekarang kaki sebelah kanannya bukan hanya ringan, tetapi sembuh total dalam nama Tuhan Yesus. Syaraf yang kejepit sekarang udah nggak kejepit lagi, sekarang sembuh total, nggak kejepit lagi. Kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan sel-sel jaringan-jaringan yang sudah nggak aktif, sekarang diaktifkan kembali, dihidupkan kembali. Sel-sel jaringan yang tidak mendapatkan oksigen, tidak mendapatkan aliran darah, sekarang dikembalikan kembali, dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang sakitnya hilang sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati juga Ibu Rasmi dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Ibu, sekarang apa yang Ibu rasakan? Amin. Merinding saya, Pastor, sampai sekarang. Puji Tuhan. Ya, Ibu sudah sembuh. Coba Ibu bangkit lagi, gimana? Lebih ringan lagi, lebih enak sekarang? Lebih enak, Pastor. Lebih enak. 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 Lebih enak.
Lebih enak, Bu? Iya, Pastor. Ya, Hanya begitu. tinggal nyilu-nyilu dikit lagi ada. Oke, saya lepaskan lagi kuasa Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus, untuk jamahanmu atas Ibu Rasmi. Mengalir terus kuasa Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki, membebaskan, menyembuhkan. Sama sekali sekarang udah nggak ada ngilu, ngilunya hilang sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas, engkau sudah sembuh, engkau sudah pulih, bahkan diberkati dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya Ibu Rasmi jangan suka banyak berpikir negatif ya tentang orang lain gitu. Uh, Ya, itu sih yang saya dapatkan dari Roh Kudus. Jadi kalau memang orang lain itu misalnya ya ada yang berbuat sesuatu yang nggak enak gitu, ya jangan dipikirkan. Itu jadi sumber masalah, masalah jadi sakit penyakit ya Ibu. Betulkah apa yang saya ngomong ini konfirmasi kah? Pastor. Iya, Pastor. Siap. Ya, oke. Ya banyak memuji Tuhan kata Cece Heni. Ya, ya hati yang gembira itu adalah obat. Ya, Bu Esther ada apa yang mau disampaikan? Belum, belum Bu. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Bu Esther. Ya, Bu Rasmi semangat ya. Puji Tuhan, Ya, Tuhan yang terbaik. Oke, saya disconnect. Mohon maaf Bu Rasmi, ada di mana? Ada di kota apa sebelumnya? Di Aceh, Pastor. Oh, di Aceh. Jauh sekali. Oke, ya. Kulihat lewat di beranda TikTok saya kemarin, Pastor. Makanya Oh, saya cepat gitu. Nah, iya. aku mau pengen sama Pastor Kiara gitu. Mudah-mudahan Tuhan jawab doa saya gitu. Iya, iya. Semangat Ibu Rasmi ya. Tuhan Yesus Kasih. mengasihi Ibu Rasmi. Oke, saya izin disconnect ya. Iya, Pastor. Makasih, Pastor ya. Sama. Oh ya, saya bukan pastor, saya hanyalah orang biasa yang dipakai untuk melayani Tuhan. Oke, kita naikkan satu pujian ya. Kita nyanyikan, Bucara nih lagunya itu melulu. Ada usulan kah? Lihat live ulang di YouTube. Terima kasih Cece ini untuk doa-doanya. Segala perkara kah? Atau kemurahanmu kah? Atau Bu Esther ada usulan? Sama saja, sama aja kakak. Tadi Bapak Kak, kamu tadi baik. Kak Orlando yang usul nyanyi. Nyanyi apa? Oh, itu saya nggak familiar. Mohon maaf. Usulan itu ya. Bapak engkau sungguh baik deh ya. Semua orang bisa. Bapak engkau sungguh baik. Mari kita naikkan. Bapak Ibu yang mau didoakan lagi boleh ya. Oh, sudah pukul 5.24 ya. Oh, manis kau dengar. Wah, terlambat bacanya Kakak Orlando. Besok ya, besok. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Puji Tuhan ya, ini merupakan salah satu lagu favorit saya. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan amat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan amat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kebaikan-Mu, untuk pelayanan ini dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau sudah sediakan bagi setiap kami. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau sediakan bagi kami pada hari ini. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami percaya kami akan memasuki hari yang baru dengan pertolongan-Mu, dengan mukjizat-Mu. Kami akan melihat bagaimana kemenangan demi kemenangan dan kemuliaan demi kemuliaan kami akan alami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih juga Bapak Ibu semua untuk kebersamaannya. Terima kasih Bu Esther, ya terima kasih Cece Heni. Mohon maaf ya, lagi keselak. Oke, terima kasih semuanya. Shalom, sampai jumpa besok pagi ya.